Shalom, Shalom Elohim. Sekali lagi kita dapat bertemu kembali di video kesaksian seterusnya yang telah Bapak Yahweh sendiri singkapkan kepada saya melalui mimpi, dan bukan karena atas dasar kekuatan saya, tetapi dengan kerendahan hati saya digerakkan oleh roh kebenaran itu sendiri untuk menyampaikan mimpi yang telah disingkapkan pada subuh kemarin. Di saat subuh saya mendapat sebuah mimpi. Saya tidak tahu kenapa sudah berulang kali saya mimpi pribadi yang sama. Tapi sebelum itu saya menyapa shalom kepada semua sobat, para saksi-saksi sorga, buat para bintangnya, para mempelai-mempelai Bapak Yahweh, para malaikat-malaikatnya yang sedang giat hari-hari ini untuk tampil bersaksi, karena tinggal satu saat lagi. Kita tidak tahu kapankah waktunya di mana suara kebenaran yang disampaikan oleh para saksi-saksi surganya ini akan dihapus. Karena itu, marilah kita terus giat bersaksi. Itulah panggilan di zaman akhir ini menjelang hari kedatangannya yang semakin dekat. Shalom Elohim, Shalom Elohim buat semua teman-teman yang saya kasihi, dan teristimewa buat Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam wadah tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim terkasih buat Bunda Fei Hamdani, mempelai khusus Bapak Yahweh yang terelok, terexcellent di hatinya Bapak Yahweh. Shalom, shalom, shalom Elohim semuanya. Datanglah kerajaanmu ya Bapa, jadilah kehendakmu, berperkaralah, engkaulah yang mengambil alih seluruh waktu ini di dalam Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim. Nah, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbalik kepada mimpi saya itu, sudah berulang kali saya bermimpi akan pribadi ini. Dalam minggu yang lalu dan minggu yang ini juga, kesinambungan mimpi itu, saya bertemu dengan pribadi ini. Pribadi ini saya kenal. Dulunya kita sama-sama melayani bersama, tetapi saat ini pribadi ini sudah mulai menghujat pekerjaan roh Tuhan, roh kebenaran itu sendiri yang ada sedang berkarya melalui mempelai Bapak Yahweh yaitu Bunda Fei dan juga Pangeran Ilahi yaitu Saudara Aditya Nugrahanto. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mimpi yang saya disingkapkan subuh ini ceritanya seperti ini. Pribadi ini tiba-tiba berada di sebuah rumah. Rumah ini adalah rumah kepada tante saya yaitu Bu Chaneli, di mana setiap ujung minggu kita akan bersekutu, beribadah bersama di mesbah doa, tiang doa kita bersama dengan kawanan domba di tempat kediaman di rumah kepada tante saya ini. Dan mimpi itu kita berada di situ dan saya melihat pribadi ini, si penghujat ini, sedang duduk di luar pintu rumah masuk itu. Dan pribadi ini tidak masuk ke dalam rumah, dia cuma berada di ruang pintu masuk dan duduk di situ. Dan di dalam mimpi itu saya sedang berbicara banyak hal yang saya bicara kepada dia dengan cukup tenang dan tertib dan lemah lembut.
sepertinya menyampaikan pesan yang penting daripada suara Bapa Yahweh itu sendiri, roh kebenaran itu sendiri. Tetapi saya tidak mengingat apa semua yang saya sampaikan, cuma satu perkara yang saya ingat sampai saya bangun dari tidur pada siang hari ini, di mana pada saat itu saya katakan, tolong kalian tulis semuanya, catat semuanya apa pesan yang telah saya sampaikan ini, karena saya tidak akan bisa mengulangnya kembali lagi. Saya hanya bisa sampaikan pesan ini pada saat ini juga. So saya minta mereka untuk mencatat apa yang pesan yang saya dapat, dan pesan yang saya sampaikan pada waktu itu kepada pribadi itu satu yang saya tidak lupa sampai saya bangun dari tidur siang hari ini. Saya kata seperti ini: Bapak mencari orang-orang yang penuh kerendahan hati. Berulang-ulang perkataan ini saya suarakan, pertobatan dan kerendahan hati. Dan ketika dalam mimpi itu saya berbicara seperti itu, wajah si orang pribadi ini, si penghujat ini, wajahnya hanya sambil menulis, tetapi wajahnya penuh dengan hujatan. Dia tersenyum-senyum sinis seperti itu, seperti wajah yang mengolok-olok seperti itu. Nah, dan tiba-tiba mimpi saya itu berubah, di mana saya memegang HP, handphone, dan saya mendapat pesan WA daripada mempelai Bapak Yahweh, yaitu Bunda Faye. Dan message itu berbunyi seperti ini: mereka tidak akan pernah bisa mengerti apa arti kerendahan hati, karena mereka buta, tuli, dan telanjang. Mereka terlalu sombong dan angkuh. Hanya tinggal sedetik waktu lagi mereka akan dimuntahkan. Nah, lalu saya terbangun dari tidur, dan hari ini saya minta konfirmasi daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Saya minta ayat firman Tuhan bersesuaian dengan mimpi yang saya terima subuh ini. Dan firman Tuhan menjadi remah bagi meneguhkan mimpi yang disingkapkan subuh tadi. Itu Bapak menyingkapkan kepada saya di dalam remah firman-Nya di dalam Roma 1 ayat yang ke-18 hingga yang ke-22, yang berbunyi seperti ini: sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kerana apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah
menjadi bodoh. Dan firman Tuhan ini meneguhkan apa yang saya terima mimpi pada suku ini, di mana hari-hari ini saudara-saudari, dimanapun kalian berada, khusus bagi para saksi sorga, khusus bagi para mempelainya yang sedang giat dan para malaikat-malaikatnya yang sedang giat untuk menyampaikan suara kebenaran ini, kalian giatlah menyampaikan suara kebenaran ini, karena sudah sampai waktunya para penghujat-penghujat ini mereka akan dimuntahkan. Karena itu giatlah dan bekerjalah, karena waktunya sudah semakin singkat. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.